Langit sore itu terlihat memerah, seolah ikut merestui kisah cinta Nadira dan Raihan yang hendak diresmikan dalam sebuah pernikahan megah. Hotel berbintang 5 di pusat kota dipenuhi tamu berpakaian glamor. Bunga-bunga segar mengelilingi pelaminan dan lantunan musik klasik lembut mengiringi setiap langkah mempelai. Nadira tersenyum, meski hatinya berdegup tak karuan. Ia mengenakan kebaya putih elegan rancangan desainer kenamaan, wajahnya dipulas sempurna, dan cincin berlian di jarinya berkilau menyilaukan. Di sampingnya, Raihan, lelaki tampan berjas hitam dengan senyum menawan, merangkulnya erat. Mereka terlihat seperti pasangan sempurna dari dongeng. Dia wanita sederhana dari keluarga biasa, dan Raihan, anak bungsu dari keluarga pengusaha besar yang dikenal terpandang di Jakarta. Namun, di balik senyum manis dan sorot kamera yang menangkap momen bahagia mereka, Nadira sempat menangkap sorot mata tajam dari sosok wanita di barisan depan. Ibu Raihan, Nyonya Sulastri. Wajahnya tanpa ekspresi, bahkan tak menyunggingkan sedikit pun senyum saat Nadira menghampirinya usai akad. Nadira membungkuk sopan, mencoba meraih tangan mertuanya, namun hanya mendapat sentuhan dingin dan tatapan menusuk. "Selamat, Bu," ucap Nadira lirih. Jawab Nyonya Sulastri singkat, sebelum mengalihkan pandangannya. Itulah momen pertama Nadira merasa dingin di tengah hangatnya pesta. Pernikahan mereka berjalan meriah, dan malam pertama dihabiskan di hotel mewah di kawasan elit. Raihan, meski tampak lelah, memperlakukan Nadira dengan cukup baik. Ia mencium kening istrinya dan berkata dengan nada lembut, "Mulai sekarang, kamu milikku seutuhnya. Jangan khawatir, aku akan jaga kamu selamanya." Nadira menatap suaminya penuh harap. Ia ingin percaya. Ia ingin menggantungkan seluruh cinta dan masa depannya pada Raihan. Ia tidak peduli meski ibu mertuanya tampak membencinya sejak awal. Selama Raihan mencintainya, ia akan bertahan. Hari-hari awal pernikahan terasa seperti mimpi. Mereka tinggal di sebuah rumah besar pemberian keluarga Raihan. Rumah itu luas, dengan taman yang indah dan kolam renang kecil. Tapi keindahan itu perlahan ternoda oleh rasa asing yang tumbuh di dada Nadira. Ibu Raihan kerap datang ke rumah tanpa pemberitahuan. Ia akan masuk seenaknya, mengatur letak perabot, mengkritik makanan yang Nadira masak, bahkan pernah menyuruh pembantu mengganti gorden karena dianggap terlalu murah selera kampung. Raihan? Ia hanya diam, kadang tertawa kecil, atau mengatakan, namanya juga Mama, sayang. Sudah biasa begitu. Pada minggu ketiga setelah pernikahan, Nadira membuatkan sarapan favorit Raihan, nasi goreng kampung dengan telur mata sapi dan acar segar. Ia bangun lebih pagi, berusaha membuat semuanya sempurna. Namun saat Raihan turun, bersama ibunya yang bermalam tanpa izin, suasana langsung berubah. "Nasi goreng? Makanan pembantu," sindir Nyonya Sulastri. "Kamu pikir anak saya itu kelas rendahan?" Nadira tercekat. Raihan hanya mengangkat bahu. "Enggak apa-apa, Ma. Aku suka kok." "Suka karena belum tahu rasanya makanan beneran," jawab ibunya sinis. Nadira menggenggam sudut meja agar tak gemetar. Ia tersenyum kecil, menunduk, menyembunyikan luka yang mulai menggores. Seminggu kemudian, Raihan pulang larut malam. Sudah 3 hari berturut-turut ia tak memberi kabar. Nadira khawatir, menelpon berkali-kali, tapi hanya dijawab singkat atau bahkan diabaikan. "Kerjaan, dear. Banyak meeting," jawab Raihan singkat. Namun malam itu, saat ia pulang ada wangi parfum asing di bajunya. Nadira mengenalnya. Itu bukan parfum Raihan, dan bukan pula miliknya. "Aku tanya, kamu kerja di mana sih sampai jam segini?" tanya Nadira pelan. Raihan mendesah keras. "Kamu mulai cerewet sekarang? Baru beberapa minggu nikah udah nyebelin gini?" Kata-kata itu menusuk seperti cambuk. Tapi Nadira memilih diam. Hari demi hari berlalu, dan luka itu semakin dalam. Nadira merasa rumah itu bukan miliknya. Ia menjadi tamu di kehidupannya sendiri. Ibu mertua yang angkuh terus mencampuri urusan rumah tangga mereka. Kadang datang membawa pembantu sendiri, memerintah Nadira seperti anak buah. "Setrika baju Raihan harus pakai pelembut ini, bukan itu. Jangan kasih dia makan sayur bening, dia benci. Kamu tuh nggak tahu apa-apa tentang suami kamu sendiri." Suatu hari, Nadira memecahkan piring karena tangannya gemetar. Ia lelah, kepalanya sakit, tubuhnya lemas. "Ya Allah, aku capek," bisiknya dalam hati. Ia terduduk di lantai dapur, air mata mengalir diam-diam. Dan di atas sana, di kamar tidur mereka, Raihan tertidur nyenyak. Pagi itu langit mendung. Nadira terbangun lebih awal, membetulkan posisi selimut Raihan yang selalu terlepas saat tidur. Ia menatap wajah suaminya yang tenang, lalu tersenyum kecil. Meski akhir-akhir ini Raihan jarang pulang cepat dan sering membawa pulang wajah muram, Nadira tetap berusaha menjadi istri yang baik.
Ia percaya kesabaran adalah kunci rumah tangga. Tapi keyakinan itu mulai goyah. Semenjak pindah ke rumah keluarga besar Rayhan atas permintaan Mama, semuanya berubah. Rumah 3 lantai itu megah, namun tidak pernah terasa seperti rumah. Setiap sudutnya dingin, seperti museum keluarga, di mana Nadira hanyalah pengunjung sementara. Apalagi sejak ia kehilangan kebebasan memilih. Bahkan warna spray pun ditentukan ibu mertua. Kita pindah biar kamu nggak repot. Mama bisa bantu urus rumah, ujar Rayhan waktu itu. Yang terjadi malah sebaliknya. Sejak pagi, Nadira sudah harus bangun lebih awal dari semua orang. Ibu mertua menyuruhnya menyapu sendiri meski ada 5 pembantu di rumah. Katanya biar calon ibu rumah tangga sejati tahu rasanya kerja. Di siang hari, Nadira ikut belanja, memilih bahan makanan, dan di malam hari harus ikut duduk menemani mertua nonton sinetron yang tak disukainya. Satu-satunya yang ia harapkan hanya Rayhan. Tapi Rayhan tak banyak bicara sekarang. Pulang malam, makan tanpa bicara, langsung naik ke kamar, tidur memunggungi. Tak ada pelukan, tak ada tanya, tak ada sayang lagi. Suatu malam, Nadira memberanikan diri bicara. Mas, kenapa akhir-akhir ini kamu dingin sama aku? Rayhan yang tengah mengecek ponselnya menjawab tanpa menoleh. Kamu terlalu baper, aku cuma capek. Kita jarang ngobrol, aku ngerasa kayak kamu berubah. Rayhan akhirnya menatapnya. Tapi tatapan itu bukan penuh kasih, melainkan lelah dan dingin. Nadira, kamu tuh terlalu sensitif. Bisa nggak jangan drama terus tiap hari? Nadira tercekat. Aku cuma pengen kita kayak dulu. Kamu selalu sibuk, Mas, dan aku ngerasa sendiri. Alih-alih merangkul atau menenangkan, Rayhan malah berdiri dari tempat tidur. Aku keluar, pengen ngopi. Jam segini, ya, daripada berantem. Dan pintu kamar tertutup dengan bunyi keras. Nadira terduduk di ranjang, matanya mulai basah. Dulu Rayhan akan memeluknya tiap kali ia sedih. Kini pria itu bahkan enggan menatapnya lebih dari 5 detik. Keesokan harinya, Nadira mencoba menelepon Rayhan. Tak diangkat. Ia kirim pesan, tak dibalas. Saat sore menjelang, pintu rumah terbuka. Rayhan masuk bersama ibunya. Nadira menyambut di ruang tamu. Mas, dari mana aja? Namun sebelum Rayhan sempat menjawab, Nyonya Sulastri menyela. Kami dari butik. Aku suruh Rayhan temani. Dia tuh anak yang penurut, beda sama kamu. Nadira menahan napas. Saya cuma nanya, Bu, dan saya jawab. Kamu pikir anak saya nggak punya kerjaan? Udah untung dia masih sabar punya istri kayak kamu. Rayhan diam, tak membela. Ia hanya duduk di sofa dan menyalakan TV. Nadira masuk ke kamar. Ia menangis lagi hari itu. Tapi kini, tangisnya tak selembut dulu. Tangisnya mulai dipenuhi amarah. Beberapa minggu kemudian, datang kabar menggembirakan. Nadira terlambat datang bulan, dan setelah cek ke dokter, ia dinyatakan hamil 6 minggu. Ia sangat senang. Ia menyiapkan kejutan kecil untuk Rayhan, sebuah kotak mungil berisi test pack dan surat kecil bertuliskan, "Kita akan jadi orang tua, Mas." Namun, saat ia menunjukkan kotak itu malam harinya, respon Rayhan tidak seperti yang ia bayangkan. Rayhan hanya diam. "Kamu nggak senang?" tanya Nadira, kecewa. Rayhan menghela napas panjang. "Dear, ini cepat banget, aku belum siap." Nadira terpaku. "Maksudnya, aku lagi banyak target kerjaan, dan Mama belum tentu setuju juga." Dan benar saja. Keesokan paginya saat Nadira memberitahu ibu mertua, ekspresinya bukan bahagia, tapi ketus. "Hamil? Kamu yakin anaknya Rayhan?" Nadira membeku. Darahnya seperti berhenti mengalir. "Bu, maksud ibu? Aku kenal banyak perempuan kayak kamu. Manis di luar, penuh rencana di dalam. Jangan pikir kamu bisa ikat Rayhan pakai bayi." Nadira keluar dari ruang makan dengan gemetar. Ia pingsan malam itu. Dan seminggu kemudian, ia mengalami pendarahan hebat. Dokter berkata, janin tak tertolong. Terlalu banyak tekanan, terlalu lelah, terlalu sering menangis. Rayhan tak menemani ke rumah sakit. Hanya membayar lewat asisten. Ibu mertua tak datang menjenguk. Nadira kembali ke rumah sebagai wanita kosong. Tubuhnya lemah. Tapi hatinya mulai mengeras. Ia mulai menyadari, cinta yang ia perjuangkan mulai mati di tangan orang yang seharusnya melindungi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Nadira menulis di buku hariannya. Mungkin ini bukan rumahku. Mungkin aku tak diinginkan. Tapi aku akan bertahan sampai aku bisa memutuskan apakah aku tetap ingin jadi istri Rayhan atau tidak. Beberapa hari setelah keluar dari rumah sakit, Nadira duduk sendirian di taman belakang rumah. Matanya sembab, tubuhnya masih lemah, tapi pikirannya mulai jernih. Ia belum berbicara dengan Rayhan sejak keguguran. Suaminya hanya berkata pendek saat datang menengok. "Kamu harus lebih hati-hati lain kali." Tidak ada pelukan, tidak ada ungkapan duka, tidak ada kata maaf.
Hanya kalimat dingin dan netral, seakan yang hilang bukan calon anak mereka, tapi barang pesanan online yang tertukar. Di taman itu, Nadira membuka catatannya. Ia menulis, "Aku masih tinggal di rumah ini. Tapi aku merasa tidak tinggal di hati siapa-siapa." Hari-hari berikutnya berjalan seperti kabut. Nadira diam, tenang, dan semakin pandai menyembunyikan luka. Ia menjadi sosok yang tidak merepotkan seperti yang diharapkan keluarga Reyhan. Ia melayani, memasak, tersenyum secukupnya, tapi jiwanya perlahan menjauh dari semua orang. Suatu malam, Nadira berdiri di depan cermin. Ia memperhatikan wajahnya sendiri. Wajah seorang wanita yang dulunya penuh harapan, kini penuh kelelahan. Tapi di balik mata sendu itu, ada bara yang perlahan tumbuh. Ia berkata pelan pada dirinya sendiri, "Aku tidak akan terus diam. Aku tidak akan selamanya jadi boneka keluarga ini." Hari Minggu sore, Reyhan pulang dalam kondisi mabuk ringan. Ia berjalan sempoyongan dan Nadira membantunya ke kamar. Saat Reyhan tertidur, ponselnya berdering. Nadira tidak berniat mengintip, tapi nama yang muncul membuat hatinya bergemuruh. "Laras!" Panggilan itu berhenti, lalu muncul pesan masuk. "Kapan bisa ketemu lagi? Yang, aku kangen." Jari Nadira bergetar. Ia membuka galeri dan menemukan beberapa foto yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Foto Reyhan di sebuah kafe, duduk berseberangan dengan wanita berambut panjang. Ada juga foto mereka berdua di dalam mobil. Rasa mual menjalar hingga ke ulu hati. Tapi Nadira tidak menangis. Untuk pertama kalinya, ia tidak menangis. Ia mengambil ponsel cadangannya dan mulai memotret semua bukti itu. Ia simpan rapi. Ia mulai merekam semuanya. Bukan untuk dibalas hari ini, tapi untuk nanti saat waktunya tepat. Beberapa hari kemudian, Reyhan mencoba bersikap lebih ramah. Mungkin merasa bersalah, atau hanya takut ketahuan. Tapi Nadira tak lagi mudah luluh. Ia melayaninya seperti biasa, tapi dengan jarak. Ia menjawab dengan tenang, tapi tak lagi menyentuh. Suatu malam, ibu mertua memanggilnya ke ruang tamu. "Besok ikut saya ke acara arisan keluarga. Jangan bikin malu. Pakai baju yang pantas. Jangan seperti terakhir, kayak orang kampung." Nadira menunduk menjawab lembut, "Iya, Bu." Namun dalam hatinya ia berkata, "Silakan hina aku sekarang, Bu. Tapi suatu hari nanti aku yang akan buat ibu terdiam." Malam itu Nadira kembali menulis, "Aku tahu ini baru permulaan. Aku bukan wanita lemah, tapi aku juga bukan batu. Luka ini akan kuingat. Penghinaan ini akan kujadikan kekuatan. Jika hari itu tiba, hari aku berdiri dan bicara di depan kalian semua, aku tak akan ragu lagi." Rumah itu masih berdiri megah, seperti istana. Tapi bagi Nadira, rasanya seperti penjara tanpa jeruji. Di luar, suara klakson dan hiruk-pikuk kota Jakarta mengalun tanpa henti. Namun di dalam rumah keluarga Reyhan, waktu seolah membeku, dingin, sunyi, dan penuh tekanan. Sudah lebih dari 2 bulan sejak keguguran itu terjadi. Nadira kini kembali menjalani rutinitas rumah tangga yang tak pernah benar-benar jadi miliknya. Bangun sebelum subuh, memastikan semua makanan tersedia, memastikan pakaian Reyhan tersetrika, dan mendengar ocehan ibu mertua setiap pagi. Namun, ada yang berbeda dari Nadira. Ia lebih tenang. Terlalu tenang. Ia tidak lagi membantah, tidak lagi mempertanyakan, tidak lagi menunjukkan air mata. Tapi bukan karena sudah ikhlas, melainkan karena sudah mati rasa. Suatu malam, Nadira duduk di balkon lantai 2. Ia menatap ke jalanan yang sesekali dilewati mobil mewah atau motor ojek online. Di pangkuannya, sebuah buku harian lusuh terbuka. Isinya sudah lebih dari separuh halaman penuh dengan tulisan tangannya. Semuanya tentang luka yang tak terlihat. Mereka pikir aku tidak tahu. Tapi aku tahu. Aku tahu Reyhan selingkuh. Aku tahu mertuaku ingin aku pergi. Tapi aku tetap di sini. Aku tidak pergi. Bukan karena cinta lagi, tapi karena harga diriku belum kubawa pulang. Nadira menghela napas panjang. Setiap malam ia menulis. Bukan untuk mengingat, tapi untuk tidak lupa siapa dirinya. Karena kalau tidak, ia takut dirinya benar-benar hilang. Keesokan paginya, Nadira menemani ibu mertua ke acara arisan keluarga besar. Ia memakai kebaya abu-abu muda, riasan sederhana, dan sepatu hak yang sedikit terlalu sempit, karena disuruh pakai oleh Nyonya Sulastri. Di ruangan besar yang penuh perempuan berusia 40 ke atas dan aroma parfum mahal, Nadira kembali menjadi bahan sorotan. "Ini menantu yang waktu itu keguguran ya?" bisik salah satu tante kepada yang lain. "Iya, sayang sekali. Padahal cucu pertama loh. Lihat tuh bajunya. Kurang mewah buat istri Reyhan." Nadira hanya menunduk dan tersenyum sopan. Ia sudah hafal peran ini. Diam, senyum, tunduk. Semua komentar itu menggores, tapi tak satu pun ia jawab.
karena ia tahu dalam diamnya ada kekuatan yang belum mereka pahami. Dan ketika akhirnya Rayhan datang menjemput, para tante itu mulai berbisik dengan suara yang lebih tajam. Itu Rayhan ya? Wah, makin ganteng. Tapi kok sekarang jarang lihat dia sama istrinya di luar? Katanya sering dinner bareng anak bosnya di kantor itu si Laras. Nadira menegang, tapi hanya sejenak. Ia mencatat nama itu baik-baik. Laras. Malamnya, Nadira memberanikan diri bertanya saat Rayhan sedang membuka laptop. Mas, kamu sering kerja bareng Laras ya? Rayhan mengangkat alis. Laras? Iya, anak bos di kantor kamu katanya. Rayhan tertawa kecil. Oh, itu. Iya, sering. Kenapa? Dia cantik, ujar Nadira pelan. Apa maksudmu? Tanya Rayhan mulai curiga. Nadira mengangkat bahu. Enggak apa-apa, cuma tanya. Rayhan menatapnya lama, lalu berdiri dan menutup laptopnya. Kamu ngintip HP-ku ya? Nadira menoleh cepat. Enggak. Kalau iya, aku peringatin. Jangan rusak kepercayaan suami. Itu dosa. Nadira ingin tertawa, tapi ia hanya berkata, Oke, Mas. Rayhan pergi tidur. Nadira duduk sendiri di ruang tamu hingga larut malam. Ia tidak tahu apa yang lebih menyakitkan, tuduhan tanpa alasan, atau kenyataan bahwa orang yang ia cintai berubah menjadi pria yang menganggap kepercayaan hanya berlaku sepihak. Beberapa minggu berikutnya, Nadira mulai diam-diam merekam banyak hal. Suara ibu mertua yang menghina, obrolan telepon Rayhan yang mencurigakan, bahkan transaksi transfer uang dari Rayhan ke rekening asing yang tidak ia kenal. Semua ia simpan dalam hard drive terenkripsi. Di satu sisi, ia mulai membaca artikel tentang gugatan cerai, hak atas harta gonogini, dan perlindungan hukum untuk istri yang diperlakukan tidak adil oleh keluarga mertua. Ia menyimpan dokumen dan kontak pengacara dalam email rahasianya. Ia juga mulai menjalin kembali komunikasi dengan teman lamanya di kampus Sinta, yang kini membuka butik kecil dan sukses. Aku lihat kamu sekarang beda banget, Dear, kata Sinta saat mereka ngopi diam-diam di sebuah kafe. Beda bagaimana? Kayak, kamu bukan Nadira yang dulu, tapi bukan dalam arti buruk. Nadira hanya tersenyum. Mungkin karena sekarang aku sadar bahwa hidup ini bukan soal jadi istri yang baik saja, tapi juga soal tahu kapan kita harus berhenti jadi boneka. Malam harinya, Nadira menulis di buku hariannya. Aku tidak tahu kapan tepatnya aku akan pergi, tapi aku tahu saat aku pergi nanti, aku tidak akan menoleh lagi. Dan mereka akan tahu bahwa luka yang aku pendam selama ini adalah alasan aku berubah jadi seseorang yang tidak mereka kenal. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Nadira tidur tanpa menangis. Pagi itu, Nadira sedang melipat pakaian Rayhan di kamar. Ia sudah terbiasa dengan rutinitas ini, mengerjakan semua sendiri, meski ada pembantu, karena ibu mertuanya selalu menganggap pekerjaan rumah sebagai tugas utama istri sejati. Tiba-tiba, pintu kamar diketuk keras. Tok, tok, tok. Nadira, keluar sekarang! Suara Nyonya Sulastri menggema. Nadira membuka pintu, menahan napas. Wajah ibu mertuanya merah padam, kedua tangannya menggenggam selembar kertas. Apa ini? Bentaknya sambil mengacungkan dokumen. Nadira melihat sekilas lembaran cetakan dari email. Surat penawaran kerja dari butik milik Sinta. Saya baru tahu kamu diam-diam mau kerja. Kamu kira kamu siapa? Mau jadi wanita karir dan tinggalkan tanggung jawab rumah tangga. Nadira mencoba menjelaskan. Bu, saya cuma ditawari bantu-bantu. Saya belum menyanggupi apa-apa. Persis kayak ibu kamu ya, dulu juga sok mandiri, akhirnya ditinggal suaminya. Jangan pikir kamu lebih baik kami. Nadira terpaku. Itu pertama kalinya Nyonya Sulastri menyebut ibunya. Dan dengan nada sekejam itu. Ia ingin membalas, tapi tenggorokannya tercekat. Hatinya seperti disayat. Belum sempat menjawab, Rayhan masuk. Ada apa sih ribut-ribut? Istrimu ini diam-diam mau kerja di luar, nggak tahu malu, mau jadi istri durhaka. Rayhan menatap Nadira tajam. Kamu serius? Nadira mendekat. Mas, aku cuma diundang ngopi. Temenku cuma nanya, aku tertarik bantu atau enggak. Rayhan melipat tangan, lalu berkata dingin. Kamu sekarang sudah mulai nyari kerja di belakang aku. Jadi istri kok begitu? Karena aku nggak mau jadi istri yang cuma nerima dihina, Mas. Nadira menjawab, suaranya bergetar tapi tegas. Tamparan itu datang tiba-tiba. Suara keras itu membuat waktu seperti berhenti sejenak. Nadira memegangi pipinya, matanya membelalak. Rayhan baru saja menamparnya, untuk pertama kalinya. Pembantu yang lewat di koridor terhenti, tapi tak satu pun berani bicara. Nyonya Sulastri hanya berkata, akhirnya anakku ngerti juga cara mengatur istri. Rayhan keluar kamar, membanting pintu. Nadira terdiam, tidak menangis, hanya gemetar. Tapi bukan karena takut, melainkan karena marah. Mereka baru saja menyentuh batas terakhirku, batinnya.
Beberapa hari kemudian, tersebar kabar bahwa Nadira pernah selingkuh saat kuliah. Kabar yang jelas tidak benar, tapi cepat menyebar di keluarga besar Raihan. Tante-tante mulai menjauh. Beberapa bahkan terang-terangan berkata pada suami mereka, "Kalau istriku kayak Nadira, udah aku tinggalin dari dulu." Padahal yang mereka dengar cuma potongan pesan lama yang dicetak dan disebar oleh seseorang. Nadira tahu siapa yang melakukannya, dan ia tahu motifnya. Menjelekkan Nadira sebelum Nadira berani menggugat. Raihan pun mulai berubah drastis. Ia tidak tidur sekamar lagi dengan Nadira. Ia sering keluar malam, bahkan pernah pulang pukul 3 dini hari dengan aroma parfum wanita yang asing. Nadira diam. Ia catat semuanya. Ia tahu saatnya belum tiba, tapi dia sedang bersiap. Puncaknya terjadi saat arisan keluarga kembali digelar. Kali ini di rumah salah satu kerabat Raihan. Nadira datang, tetap tampil sopan, meski hatinya dipenuhi luka. Saat duduk di antara para ibu-ibu dan tante, tiba-tiba salah satu dari mereka, Tante Melati, bertanya lantang. "Kamu udah sadar belum? Kenapa semua orang menjauh dari kamu?" Nadira menoleh. "Kenapa, Tante? Karena kamu perempuan gak tahu diri. Mau kerja sok mandiri, tapi rumah tangga sendiri berantakan. Katanya, kamu yang mandu-mandu Raihan ke jalan sesat." Suasana mendadak hening. Semua mata tertuju pada Nadira. Ia menatap mereka semua, lalu tersenyum tipis. "Baik, kalau itu yang kalian pikirkan. Tapi jangan khawatir. Sebentar lagi aku akan pergi, dan kalian bisa lihat siapa sebenarnya yang paling berdosa di sini." Lalu ia berdiri, meninggalkan ruangan, membiarkan suara mereka menjadi latar belakang yang makin jauh.